Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanul. Saya dari jurusan Teknik Perkapalan Prodi D3 Teknik Perkapalan dengan NIM 1103240023. Baiklah, di sini saya akan merepresentasikan uh, materi kapal non baja, yaitu yang pertama yaitu pengenalan material kapal non baja. Dan di sini saya mendapat jenis kapal fiberglass. Kapal fiberglass adalah kapal yang dibuat dari material komposit, yaitu serat kaca fiberglass sebagai penguat dan resin sebagai perekat. Material ini termasuk non baja dan banyak digunakan pada kapal kecil hingga menengah. Kapal besar tidak bisa, seperti kapal nelayan, kapal wisata, kapal patroli kecil, dan speedboat. Fiberglass dipilih karena ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk dibandingkan baja dan kayu. Yang kedua yaitu karakteristik, kelebihan, dan kelemahan kapal fiberglass. Adapun karakteristik kapal fiberglass ini, yang pertama, bersifat ringan tetapi kuat. Yang kedua, tahan terhadap air laut dan korosi. Yang ketiga, permukaan halus dan aerodinamis. Yang keempat, dibuat dengan metode pencetakan atau bisa juga disebut dengan molding. Untuk kelebihannya, yang pertama, tidak berkarat seperti baja. Yang kedua, bobot ringan, hemat bahan bakar. Yang ketiga, biaya perawatan relatif rendah. Yang terakhir yaitu mudah dibentuk sesuai desain lambung. Adapun kelemahan material fiberglass ini kurang tahan terhadap benturan keras. Jika rusak, kerusakan tidak selalu terlihat dari luar. Kualitas sangat tergantung pada proses pengerjaan. Kemudian saya akan menjelaskan proses pembuatan kapal fiberglass. Proses pembuatan kapal fiberglass ada 6 proses. Itu yang pertama, pembuatan mold atau cetakan. Mold adalah cetakan lambung kapal yang menjadi bentuk dasar kapal fiberglass. Yang kedua yaitu pembersihan dan pelapisan mold. Mold dibersihkan lalu diberi mirror max dan release agent agar fiberglass tidak menempel pada mold. Yang ketiga yaitu aplikasikan gel coat. Gel coat dioleskan sebagai lapisan pelindung luar, memberi warna, dan melindungi dari air laut dan sinar UV. Yang keempat yaitu proses laminasi atau bisa disebut dengan proses hand layup. Yang pertama, serat kaca ditempel. Yang kedua, resin dicampur katalis lalu dioles. Yang ketiga, menggunakan roller untuk menghilangkan udara. Itu proses yang kelima yaitu curing atau pengeringan. Laminasi dibiarkan mengeras secara alami hingga resin mengikat sempurna. Yang keenam yaitu pelepasan dari mold dan finishing. Lambung dilepas dari mold dan dilakukan pemotongan, penghalusan, dan pengecatan. Baiklah, saya akan menampilkan video dari proses pembuatan kapal fiberglass ini. Dalam proses pembuatan kapal fiberglass, proses ini benar-benar berlawanan, di mana secara garis besar pembuatan kapal fiberglass dimulai dari pembuatan cetakan. Jadi pembuatan kapal fiberglass yang pertama yaitu membuat mold atau cetakan, Pengecetan, dan baru pembuatan rangka bodi. Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan? Sebuah perahu benar-benar dibangun berlawanan dari pembangunan rangka mobil, di mana perahu dibangun dari luar ke dalam seperti pembuatan bak mandi. Proses dimulai dari desain 3D kapal pada komputer dan data dikirim ke gergaji terkomputerisasi.
yang akan memotong potongan-potongan kayu yang selanjutnya akan digunakan untuk membuat kerangka cetakan kapal fiberglass. Dibutuhkan tim pengrajin kayu sekitar 15 bulan untuk merancang dan membuat cetakan ini. Pertama, pekerja membangun bingkai cetakan, kemudian membersihkannya. Yaitu proses kedua dalam pembuatan kapal fiberglass yaitu pembersihan dan pelapisan mold. Selanjutnya, pekerja akan melapisi cetakan dengan lilin, dan kemudian mereka menyemprotkan lapisan gel yang bekerja seperti cat mobil dengan sangat rapi, tebal, dan juga bagus. Setelah itu, pekerja meletakkan lapisan epoksi baru, kemudian membangun struktur bodi kapal. Setelah mereka menyelesaikan cetakan dan catnya, pekerja dapat mulai melapisi cetakan dengan fiberglass. Peralatan akan memberikan semprotan dengan rasio yang tepat dari fiberglass ke resin plastik. Fiberglass adalah kaca dalam bentuk serat fleksibel yang sangat halus. Walau mungkin terlihat rapuh, tetapi serat ini lebih kuat dari baja. Pekerja kemudian memastikan fiberglass mengisi setiap sudut dan celah cetakan. Hal ini penting karena jika tidak mengaplikasikan fiberglass secara menyeluruh, perahu akan mengalami cacat struktural karena panas di dalam fiberglass menumpuk dan akan mengeras pada satu sisi. Selanjutnya, pekerja melapisi satu bahan lagi di atas fiberglass yang disebut dengan roving. Roving ini dapat memperkuat fiberglass dan membuatnya lebih kaku. Pekerja juga akan memasang kayu di tempat di mana akan dipasang peralatan elektronik. Kayu ini kemudian dilapisi dengan fiberglass untuk melindungi kayu dari kelembapan. Dari cetakan. Kerja untuk mengekstrak badan kapal dari cetakan. Mereka menggunakan sistem tuas hidrolik untuk mengangkat lambung kapal dari cetakan. Selanjutnya, pekerja akan memotong beberapa lubang untuk memasang peralatan mekanik. Baru kemudian mereka memasang dek kapal. Selanjutnya, pekerja memasang motor dan kabel listrik untuk mekanik dan pipa ledeng. Pekerja menyatukan bagian atas perahu yang disebut dengan shell dan bagian dalam yang disebut dengan liner. Fiberglass ini adalah ruang kontrol kualitas mekanik berfungsi dengan baik. Jadi seperti yang di video tersebutlah proses pembuatan kapal fiberglass. Itu di dalam video sudah lengkap. Yang keempat proses laminasi. Tadi ada proses laminasi. Yang kelima proses pengeringan atau bisa disebut juga dengan curing atau curing. Yang keenam yaitu pelepasan dari cetakan dan finishing. Finishing memasang kabel-kabel atau alat-alat lainnya. Kemudian yang selanjutnya bahan dan alat yang ingin digunakan beserta fungsinya. Yang pertama, bahan dari resin polyester sebagai perekat kaca. Yang kedua, katalis berfungsi untuk mempercepat pengerasan resin.
Yang ketiga yaitu fiberglass sebagai penguat struktur. Yang keempat, gel coat sebagai lapisan pelindung luar. Yang kelima, mirror wax berfungsi sebagai anti lengket pada cetakan. Kemudian alat-alatnya, yang pertama itu roller laminasi berfungsi untuk menghilangkan gelembung udara. Yang kedua, kuas untuk mengoleskan resin dan gel coat. Yang ketiga, gunting dan gunting fiberglass untuk memotong serat. Yang keempat, gerinda untuk finishing permukaan. Yang kelima yaitu APD. Kita APD seperti sarung tangan dan masker untuk keselamatan kerja. Adapun poin terakhir yaitu jika kapal fiberglass mengalami kerusakan, bagaimana cara kita untuk mereparasi kapal fiberglass tersebut? Yang pertama yaitu identifikasi area kerusakan. Yang kedua, pengamplasan area rusak. Yang ketiga, penambahan lapisan fiberglass baru. Yang keempat, gunakan resin dan laminasi ulang. Yang kelima yaitu karing hingga kering. Yang keenam, finishing dan pengecatan ulang. Jadi seperti itulah reparasi kapal fiberglass jika terjadi kerusakan. Demikian penjelasan mengenai kapal fiberglass sebagai material kapalan baja, mulai dari pengenalan karakteristik, proses pembuatan hingga reparasi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman tentang teknologi produksi kapal fiberglass. Sekian video ini saya akhiri. Jika ada yang salah dari kata saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.